Nggak perlu dia Prapit Apa kedua namanya itu? karena Nebis. semua sudah tertuang di situ. Ya. Ini nebis ngidem. Nebis idem. Iya. Artinya Jadi sama. perkara yang sama diulang-ulang. Jadi maksudnya apa gitu? Apakah mengulur? Ya. Ketakutan. Kalau nanti dia dinyatakan menang, berarti ya otomatis status tersangkanya gugur. Saya nggak bisa mendahului Tuhan. Kecil kemungkinan. Apa yang digugatnya saat ini untuk Prapit kedua, dia sudah mengobok-obok hukum itu sendiri. Karena pokok perkara yang di Prapitnya. Sementara pokok perkara itu sudah terregister. Tipa bilang pasal ini diterima, 32 nggak diterima. Kenapa tidak diterima? Terima tidak diterima nggak bisa diungkapkan dalam statement. Pembuktian di dalam pengadilan. Karena tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilontarkan, apa yang dimaksud analisa. Jadi dia mencari-cari celah untuk lepas dari perkara ini. Selamat malam pemirsa cubi-cubi.com dimanapun berada. Balik lagi kita di special interview. Dan hari ini kita masih membahas tentang kasus dugaan pencemaran nama baik Pak Joko Widodo yang dilakukan oleh Roy Suryo, Tifa, dan ada 3 tersangka lain di klaster 1. Dan semakin ke sini banyak orang semakin bingung karena pendapat hukum itu berbeda-beda dan kita juga jadi bingung mana yang kita mau jadikan acuan sebagai pelajaran hukum untuk kita. Tapi ya karena masih dalam proses, kita ikutin saja perjalanan kasus ini. Roy Suryo mengajukan pra-peradilan kedua. Pra-peradilan pertama itu berkaitan dengan prosedur penangkapan, penggeledahan, dan penahanan. Mereka mau menggugat status tersangkanya yang ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada bulan November 2025. Jadi mereka butuh waktu sekitar 8 bulan untuk memutuskan bahwa mereka menggugat atau memprotes atau mengajukan keberatan atas status tersangka mereka. Gitu. Dan banyak pendapat yang mengatakan ini kan sudah P21. Tapi ya kelihatannya memang saking kerasnya berpikir, menurut saya positif aja. Mereka saking kerasnya berpikir, saking telitinya sampai ketakutan. Langkah hukum mereka itu selalu mundur 1 langkah. Jadi kemarin itu ketika penahanan sudah lewat dan lain-lain, mereka ajukan pra-peradilan tentang itu. Sekarang berkas sudah P21, baru mereka ajukan tersangka. Padahal P21 itu adalah kalau tidak salah itu menguatkan status tersangka seseorang. Nah, kita mau bicara atau diskusi tentang hal ini dengan Bu Eli, terutama terkait permohonan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Selamat datang Bu Eli. Ini openingnya panjang sekali hari ini karena ya saya sendiri juga bingung sebenarnya Bu. Makanya kita selalu butuh pencerahan dari banyak orang di sini termasuk Bu Eli. Ini apa maksudnya gugatan permohonan pra-peradilan yang kedua ini? Terima kasih, selamat sore. Kemarin kita pernah podcast di sini menyatakan kecil kemungkinan dia menang. Ya. Nah, mereka jangan euforia. Mereka tidak menang. Itu perkara ada yang ditolak, ada yang diterima. Jadi tidak menang dan kalah. Dan apapun yang ditolak dan yang diterima tidak mengganggu untuk perkara pokok. Nah, dalam hal ini mereka merasa akan memenangkan perkara Prapit kedua. Di sini kita boleh melihat sudah tidak ada urgensinya secara yuridis untuk menggugat dalam Prapit tentang ketersangkaan. Tadi seperti Pak Vincent sampaikan, sudah 8 bulan yang lalu. Hukum ini ada tahapan. Jadi ada untuk tata cara beracara itu diatur ketika dalam pelaporan, penyidikan, penyelidikan, tersangka. Nah, di sini harusnya mereka untuk Prapit
Di sini mereka harusnya untuk Prapit ketika naik tersangka. Seperti yang kami lakukan untuk Bang Egy. Mau dipakai tentang apa yang di Prapitnya, digelar perkara kah atau di Prapit kah, tentang tersangka ini. Berilah alasan hukum. Kalau kami memilih tidak Prapit, kami memilih gelar perkara. Karena di situ penyidik menentukan seseorang itu dalam tuduhan pasal demi pasal itu, nggak bisa seenaknya penyidik saja. Jika kita meragukan, penyidik tidak bisa kita bantah. Kita ajukan gelar perkara agar penyidik dikontrol oleh Propam, Warsidik. Apakah cara penyidikan dan penyelidikannya ini sudah benar? Minta ditinjau kembali. Itu yang kita lakukan. Nah, seharusnya saat gelar perkara itu mereka ambil kesempatan. Ini kan tidak. Saya mengajukan gelar perkara khusus. Saya pertanyakan, Pak, kenapa semua hadir yang ngajukan saya agar jangan yang mintanya berulang-ulang. Jadi semua ketika satu mengajukan, coba yang semuanya masukkanlah juga sama dengan kita bagaimana keberatan kliennya untuk jadi tersangka. Satu pun nggak ada. Sibuk dengan kuar-kuir tentang apa? Tentang ijazah. Emang ya soal pengajuan permohonan pra peradilan itu ada batas ya Bu? Misalnya tersangka, berapa hari setelah penetapan tersangka punya hak untuk mengajukan pra peradilan. Itu emang ada batasannya? Di dalam hukum beracara ya itu enggak ada batasan sampai ke tahapan. Nah, boleh dia gelar perkara ketika masih dalam status tersangka tahap 1 ya. Ketika sudah tahap 2 tentu akan turun P21. Kalau kewenangan juga udah berpindah. Kalau P21 sudah turun berarti sudah memenuhi due process of law, sudah memenuhi 2 alat bukti tadi. Berarti tersangkanya sudah memenuhi unsur untuk proses ke P21 untuk kelanjutan dalam perkara. Oke, tapi pengadilan tahu nggak hal seperti itu? Karena kalau tahu kan begitu ada permohonan pra peradilan ya mestinya ditolak. Tapi ini kan diterima. Nah, dalam hal ini di dalam PTSP itu kita mengajukan gugatan tetap diterima. Siapapun mengajukan gugatan tetap diterima. Nah, nanti diproses. Nah, kita dengar yang diajukannya tentang tersangka. Ini dia mundur ke belakang mana bisa. Kalau hukum itu benar berjalan, kalau tidak diintervensi hakimnya, karena ini hakim tunggal ya, gampang diintervensi ya. Kalau tidak diintervensi hakimnya, hakim akan mempertanggungjawabkan dalam memori putusannya kemarin tentang diterima dan ditolak dalam Prapit. Kata dalam penyampaian hakim tunggal tersebut, sudah memenuhi unsur P21 sudah selesai. Tidak ada hak polisi, hak kepolisian sudah tidak ada. Dan sudah terregister, sudah masuk dakwaan. Kok tersangkanya diproses? Jadi dalam hal ini, kalau mereka ingin melakukan itu, karena ini sudah tidak ada ranah dari kepolisian, jangan dilakukan yang termohonnya harusnya jaksa dong. Oh, bukan kepolisian. Karena ini kewenangan udah di jaksa. Jaksa sudah menerima pelimpahan tahap 2 itu sudah diterima. Mungkin mereka pakai strategi tarik tambang, ya kan? Bisa dengan jadi. Kemenangan yang kemarin kan mereka nggak menang. Strategi tarik tambang itu kan menang karena tarik lari mundur Bu. Mereka nggak pakai Bener lari juga. maraton, nggak tarik tambang, jadi mundur mereka. Mundur. Sekarang perkara udah di kejaksaan, mereka gugat kepolisian, ya kan? Sudah tidak ditahan, mereka gugat pra peradilan tentang penahanan, penangkapan dan lain-lain. Dan mereka menang karena mereka berjalan mundur ya, kayak
Saya tarik nggak, tambang kalau itulah. bahasa di sini nggak ada menang. Karena ditolak dan Enggak, diterima. artinya kita ikut pola pikir mereka aja. Pokoknya dari Oke. 10 permohonan dikabulkan 3, nah 3 itu yang mereka anggap mereka menang. Ya kan? Dikabulkan 3 Ya, tentang proses penangkapan paksa. ya. Hanya itu yang dikabulkan. Sementara permintaan rehabilitasi itu enggak dikasih kan? Nggak dikabulkan. Dikabulkan. Dan dia sudah masuk pada substansi pokok Ya, minta berkas yang sudah dan akan dikirimkan ke kejaksaan dibatalkan juga ditolak. ditolak. Artinya kan permintaan untuk menghapus status tersangka sebenarnya kan sudah dipenuhi di ke pra peradilan kemarin kan, bahwa hakim menolak. Dia mengabulkan permohonan mereka tentang penangkapan, penggeledahan dan penahanan itu tidak sah, ya. Tapi ajuan permohonan mereka supaya berkas perkara yang dilimpahkan dan akan dilimpahkan ke kejaksaan itu dibatalkan atau dianggap tidak sah juga, itu ditolak. Artinya di prapit pertama kemarin, kalau mereka sekarang minta penolakan status tersangka, sebenarnya kemarin udah ada, ya kan? Nggak perlu dia prapit Apa kedua. namanya itu? Karena semua sudah tertuang di situ. Ya. Ini nebis ngidem. Nebis idem. Iya. Artinya Jadi sama. perkara yang sama diulang-ulang. Jadi maksudnya apa gitu? Apakah mengulur? Ya. Ketakutan. Karena tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan statement-statement yang tidak relevan gitu. Ya. Nebis apa tadi Bu? Nebis ngidem. Jadi itu artinya perkara yang berulang seharusnya tidak boleh itu kan? Tidak boleh. Jadi itu nanti kalau batal demi hukum. Ya, kalau nanti keputusannya mereka menang lagi, berarti bukan nebis idem lagi, hakim digendam gitu ya? Enggak. Justice. Hah? Hakim digendam, bukan nebis idem lagi. Atau gimana? Ya. Karena kan membingungkan, maksudnya secara bolehlah Refli jago membuat narasi, Roy, Gofur. Tapi mereka nggak memahami ya, maksudnya, bagaimana instrumen dan konstruksi hukum itu ya, berjalan. Apa yang gitu. selama ini biasa sudah hal yang common sense orang bilang, udah hal yang seadanya itu ini terkesan diacak-acak gitu. Ya tapi ya namanya juga negara hukum. Upaya hukum Refli juga perlu diapresiasi, perlu dihargai kan, diberi tempat gitu. Nah tapi menurut Ibu kan mereka menggugat pasal 32 nih dan 35 kalau tidak salah. Di pasal 32 itu tidak bisa mereka menggugurkan. Ya. Kalau mereka ingin perkara ini diselesaikan dengan pembuktian dan kesaksian, iya proses persidangan pokok perkara itu jalanin gitu. Oke, berarti mereka mau mengajukan, mereka memohon prapit ini untuk menyatakan bahwa ada salah penerapan pasal dari polisi. Enggak bisa. Apapun. Enggak, maksudnya kalau itu mereka ngomong pasal berarti itu bagian dari materi pra peradilan. Oh bukan, itu harusnya sudah masuk ke materi pokok. Itu sudah materi pokok. Bukan formil lagi ya? Bukan formil. Jadi apa yang digugatnya saat ini untuk prapit kedua, dia sudah mengobok-obok hukum itu sendiri. Karena pokok perkara yang diprapitnya. Sementara pokok perkara itu sudah terregister. Sudah mungkin tinggal tunggu jadwal. Ya. Kita nggak tahu hukum baru ini tentang prapit. Kalau dulu kita bersidang, kita sidang prapit nih, begitu keluar jadwal, sidang prapit gugur. Prapit digugur demi hukum. Kita nggak tahu hukum baru ini sampai kapan gitu prapitnya. Ya. Terus apakah materi prapit itu dengan nebis ngidem seperti ini boleh diulang-ulang gitu, boleh dijalankan atau diterima. Inilah pemahaman itu dengan pengacaranya tuh nggak nyambung. Oke. Coba kita lihat pasal berapa yang mereka tolak itu? Pasal 32. 32 dan itu kan menstribusi. Oke. Kenapa dia tolak? Dia menyatakan tentang ijazah Pak Jokowi itu kan tidak analog yang dilihatkan, cuman itu yang dikatakan. Kalau memang yang dari Sandi, Dian Sandi, katanya yang dari Dian Sandi berdasarkan fotokopi itu. Tapi
Kenapa dibilangnya ijazah Pak Jokowi palsu? Oke. Coba Nah, kita kalau lihat. dia meneliti atau itu harusnya di mana tempatnya, di kampus ya. Ya. Di kampus, kemudian diujinya ini ada kejanggalan. Nggak perlu juga dipublikasi. Nah, yang menjadi 32, 35 itu ketika dia mentransmisi, ya, dia ini fotokopi ditayangkan, dirobah, dipotong-potong, dijadikan, itu kan nggak boleh ditransmisi. Oke, coba kita lihat bunyi pasal 32. Nah, coba baca pasal Ya. 32. Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Pasal 32. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain satu atau milik publik. Ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun Ya, hampir memindahkan sama. atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. 3, ayat 3, terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Nah, ini ada beberapa poin nih Bu. Ada kalau melakukan transmisi itu kan misalnya membawa ke YouTube saya, ke channel cumi-cumi.com lalu ditayangkan gitu kan. Ya. Itu. Kemudian dipotong-potong. Mengubah, menambah, Mengurangi. merusak, menghilangkan, memindahkan. Emang mereka menambah atau mengurangi? Jadi ketika dia tayang di Aiman, selalu dirobah. Kan mentransmisi. Oke. Ya, dia dapat fotokopi nih. Ditransmisinya. Ya. Kan pemindahan. Kan nggak boleh dipindah-pindahkan. Ketika kita, ini saya ada video dikirim. Kemudian saya kirim. Itu namanya transmisi. Saya sudah kena pasal 32. Kalau unsur mengubah ada? Ada. Begitu ditayangkan, dia robahlah, dia potong. Ini tanda tangan, dia robah tanda tangan itu. Seperti digunting-gunting, apakah di-cut, apakah dengan zoom itu kayak parcel itu, parcel. Jadi ini muka Pak Jokowi, fotonya, ini tanda tangannya, ini embusnya, terus itu dipotong-potong untuk dibesarkan, kan itu nggak boleh. Nah, kalau dia bilang kan itu barang yang didapatnya dari Dian Sandi. Oke, kalau itu dapat dari Dian Sandi, kenapa dia nyatakan itu ijazah palsu? Kalau dia tidak melihat analog, kenapa dia berani menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Kalau analog tidak pernah dilihatnya. Di sini harus dipertegas oleh pengadilan. Karena di sini kita tidak ingin juga ya, equality before the law, persamaan hak di mata hukum. Pak Jokowi tentu ingin juga. Hak hukum Pak Jokowi tentu ingin ditegakkan juga. Kenapa? Dia yang melaporkan. Yang dilaporkannya diproses. Kenapa diobok-obok tersangka beberapa orang? Kenapa ini pasal diterimanya? Saya kayak Tipa bilang pasal ini diterima, 32 nggak diterima. Kenapa tidak diterima? Terima tidak diterima nggak bisa diungkapkan dalam statement. Pembuktian di dalam pengadilan. Dengan cara-cara kesaksian, pembuktian. Dengan hukum beracara. Di situ nanti keputusan dari hakim seperti apa. Pertanggungjawabkan apa yang kalian mampu lakukan. Oke. Kemudian di pasal 3 ayat 3 itu Bu, ada frasa yang mengatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia. Nah, sehingga menjadi dapat diakses oleh publik dan dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Oke, ada 2 poin di sini Bu. Misalnya
soal bersifat rahasia. Apakah ijazah itu termasuk dokumen rahasia? Dokumen rahasia, dokumen pribadi. Itu harga diri. Jadi kalau dokumen itu diminta untuk penyelidikan, untuk kepentingan yang sangat urgent, atau untuk pembuktian atau menyerahkan kepada salah satu institusi Hukum. Seperti Penegak hukum misalnya. Selain dari penegakan hukum seperti ini, KPU. Nah, terus jika ada kejanggalan, Panwaslu. Jika dapat itu administrasinya cacat, lawan politik. Nah, itu untuk ijazah. Sekarang yang dilaporkan Pak Jokowi tentang pencemaran nama baik. Ijazahnya diobok-obok. Sekarang itu kemarin Tifa bilang, itu kan bukan analog. Terus dia melebihi praktisi hukum. Seharusnya yang bicara itu pengacaranya. Kenapa dia abuse of power, merasa dia segalanya. Saya jadi gimana ya lihatnya. Dia bilang ini tempus delicti-nya, ini error and persona. Dia paham gak itu? Mungkin dia didengarkan, diceritakan oleh teman dekatnya atau pengacaranya. Tapi tidak dapat memberikan pemahaman. Sehingga dia yang menyampaikan. Seharusnya yang menyampaikan itu kan Pak Al-Katiri dengan alasan-alasan hukumnya. Ini kemudian, luar biasa. Di pasal 35, kan yang mereka keberatan itu 3235. Bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Nah, ini kesalahan mereka di mana ini kalau berdasarkan pasal ini yang mereka tolak? Sekarang yang bukan hak. Baca di situ. Yang bukan hak. Apakah hak mereka? Data orang. Mana izinnya? Jika itu mau diteliti, Pak, sini dokumenmu, sini ijazahmu. Saya mau teliti. Kayaknya ada kejanggalan. Kejanggalan itu kita laporkan kayak kita buat skripsi. Ada yang tidak kita inikan. Tentu kita tanya sama dosen. Ini ada kejanggalan Pak dosen. Oh iya gini. Ini seperti apa? Oh iya gini. Nah itu haruskah dipublikasi? Kan enggak. Dalam kejanggalan itu dijadikan sebuah laporan, dijadikan sebuah seperti apa dia harus lakukan dalam penegakan hukum, apakah perdata atau pidana. Nah, bukan dia mengambil sabotase perkara Pak Jokowi yang melaporkan, dia sibuk menyatakan itu hasil penelitian dia tentang ijazah. Jadi dia larinya kepada ijazah, terus tentang ijazah. Sementara dia tidak dapat membuktikan dasar apa dia menyatakan ijazah itu palsu. Dia nggak bisa jawab dengan pembuktian. Ilmiah tapi ya. Dengan secara ilmiah. Jangan sekedar ngomong cuap-cuap saja. Sedangkan dia seperti Tifa. Kita udah lihat makin kesini makin banyak halusinasinya gitu. Seperti orang halu dia. Playing fiktif. Bu. Kemudian gini. Kalau ini kan tentang Prapit keduanya Roy. Kalau nanti dia dinyatakan menang, berarti ya otomatis status tersangkanya gugur. Saya nggak bisa mendahului Tuhan. Kecil kemungkinan. Saya selalu memberikan statement kecil kemungkinan. Kalau sebenarnya itu tidak mungkin untuk diterima. Sebenarnya ya. Tapi ini kan kita nggak tahu. Hukum ini sudah dipolitisirkah dengan politik, kita kan nggak tahu. Kepentingan apa di sini? Hanya sebuah ijazah atau hanya sebuah laporan seorang masyarakat biasa melaporkan tentang pencemaran nama baik dan dia dihina-hina. Kok dilakukan intervensi seperti ini? Apalagi kalau intervensi itu benar dari istana. Kan luar biasa. Kan dia mengaku itu dari istana intervensi, terima kasih Pak Prabowo. Makanya ngadat ini perkaranya. Jadi
dia akan mencoba untuk pengalihan isu, akan mencoba menggiring opini dengan niat untuk provokasi agar makin banyak dukungan seolah-olah dia yang benar. Sementara omongannya itu ke itu. Kalau selalu itu ke itu kan pidana murni. Kan pidana murni. Pembahasannya diulang-ulang. Kalau dia bilang itu ijazahnya saya sudah teliti, Pak dosen, Pak profesor saya sudah teliti, ada kejanggalan. Ini tolong seperti apa? Cukup, nggak perlu diulang lagi. Itu kalau sebenarnya ini diulang-ulang keasikan, menjadi mainan. Nah sekarang dia jawab nggak masuk pada substansi. Emang dia yang mengatur pasal KUHP, hukum, pihak APH, dia yang mengatur. Sekarang ada tuduhan, ada dakwaan, coba ikuti dalam persidangan itu. Seperti apa? Nah Roy Suryo selama ini nggak mau Prapit. Dulu mereka kan tidak mau Prapit, sekarang tiba-tiba Prapit. Nah kalau saya lihat ini bentuk ketidakmengertian pengacaranya dan bentuk ketakutan tidak dapat mempertanggungjawabkan, jadi diundur-undur, diulur-ulur, terkesan mengobok-obok hukum itu. Tapi menarik, Roy bilang lah dulu kalian nantang-nantang, nyuruh-nyuruh kita Prapit, giliran sekarang kita Prapit, kok kalian ini? Nah waktunya kan ada tahapan. Kata Roy, ketika sudah P21, kenapa Prapitnya tersangka itu, di Prapit yang tersangkanya kan sudah disampaikan oleh hakim bahwa P21 ini sudah tidak ada urusan polisi. Kenapa kepolisian dijadikan termohon satu? Iya, padahal ini sudah ranahnya kejaksaan. Ya Prapit lah jaksanya. Ya makanya tadi saya bilang mereka itu pakai teknik tarik tambang, menang karena narik mundur. Kalau maju kalah mereka. Kalau lari terus balap mobil motor kan harus maju kenceng itu, kalah mereka mungkin. Tapi ya. Ini kalau cerita tarik tambang ya, kan tarik mundur gitu kan. Ya. Begitu dia mau narik, dilepas talinya jatuh dia. Ya, ibaratnya. Tapi kan menang dia, tetap menang. Walaupun jatuh. Dilepas talinya, jatuh dia. Iya, tapi menang. Karena sudah ke arah mereka bandul itunya. Pembatasnya. Iya. Tapi pembatasnya tidak melewati pembatasan gitu. Oh tidak mungkin dong Bu. Kalau tarik tambang itu ya. Begitu yang sebelah sini lepas, yang sono menang. Walaupun dia jatuh, hidungnya berdarah-darah, giginya hilang karena nabrak batu. Kalau di kampung dulu ya. Kan kita tarik tambang di lapangan tanah yang berbatu-batu itu. Jadi kalau jatuh itu lutut lecet, gigi copot. Nah mungkin itu Prapit. Tapi menang. Ya tapi kan di Prapit dia menyatakan seperti itu. Nah ini kan ada tambang lagi nih. Ya. Tambang batu bara ya gini. Ya. Nah itu Bu, saya benar-benar deh. Tapi sebagai orang yang banyak ngobrol sama orang yang paham hukum tuh, makin kesini tuh kita semakin apa ya? Jadi pesimis kita sama penegakan hukum. Karena dari alur yang normal tuh kok jadi abnormal nih prosesnya ya kan. Dan itu semua diakomodir. Saya nggak tahu kenapa. Saya kira itu pertanyaan banyak orang. Kenapa semua hal diakomodir ketika berhubungan dengan orang-orang ini? Kayaknya indikasi ya. Ada tujuan, ada kepentingan. Ya. Sementara kalau benang yang basah ditegakkan bisa nggak? Ya enggak lah Bu. Nah satu yang kedua tentang Prapit Roy Suryo ini cerminan dari penegakan hukum saat ini tentang perkara Pak Jokowi ini, apakah intervensi atau tidak. Kebanyakan sudah mulai menilai bahwa ini seolah-olah hakim diintervensi. Ataukah jaksa juga diintervensi, kita kan nggak tahu. Tapi karena ya kita memang, lihat dengan situasi saat ini hukum itu kayaknya tidak berdiri sendiri. Hukum itu bisa diatur. Harus ditopang oleh tiang-tiang politik. Selama ini mereka menyampaikan bahwa
perkara Pak Jokowi diintervensi oleh pihak kepolisian, Kapolri. Kemudian karena takutnya Kapolri dengan Pak Jokowi. Kemudian diintervensi oleh Presiden karena takutnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi seolah-olah kan sudah di brainwash otak-otak orang ini. Tapi kalau emang ada yang intervensi sih laknatullah sih. Keterlaluan. Iya. Nah, Karena ternyata kan tidak. Justru ada. saat ini kita melihat balik arah. Seolah-olah yang mengintervensi untuk kepentingan yang tergugat, yang tersangka ini, yang tidak jelas apa penelitiannya, yang dipertahankannya, yang tidak kita yakin tidak dapat dipertanggungjawabkannya, itu kok diakomodir gitu. Ya, itu emang repot sih Bu. Tapi secara hukum gugatan pasal seperti ini di tahap P21 atau tahap penuntutan itu mustahil atau gimana Pak? Enggak pernah orang lakukan, enggak lazim. Dan itu yang saya sampaikan mustahil. Tapi kalau memang ini hakim tunggalnya tidak punya ketegasan atau bisa terjadi on school liber. Kabur. Ya, bisa terjadi. School liber. Ya, akan terjadi itu. Padahal dengan perkara ini kan sudah jelas. Hakim itu sendiri yang menyampaikan bahwa ini sudah tidak ranah dari pihak kepolisian. Oke, ini akan berjalan berapa lama Bu? Sidang Prapit kedua ini. Kita minta ketegasan dari pihak Pengadilan Jakarta Timur untuk terjadwal. Kan sudah diregister. Terus ini akan menjadi diponering nggak mungkin. Nggak mungkin sama sekali karena ini pidananya bukan pidana ringan. Nah, kalau kita boleh protes, yang mereka pihak kepolisian melakukan penangkapan itu selain dari tipiring, ya, yang nilai ininya 10 juta, dendanya 10 juta, itu boleh penangkapan. Oke, kita nggak usah. Tapi kita nggak perlu bahas. Ya, nggak usah main tarik tambang kayak mereka. Iya, oke kita tidak bahas. Tapi kita minta juga hakim tegas, hakim juga jangan ikut dalam tarik tambang ini. Sepertinya hukum terobok-obok dengan judul prapitnya tentang tersangka. Oh, kalian dulu minta saya prapit, sekarang saya udah seprapit. Kan sudah lalu. Kalau prapitnya sebelum P21 mungkin masih bisa. Masih ada harapan. Ya, kalau ini kan nebi sengidem. Oke. Berarti berapa lama kira-kira sidang prapit ini? Kalau sidang prapit itu kejar tayang tetap 5 hari atau 7 hari kerja. Jadi dia ini kalau memang nanti ditolak tentu masuk pokok perkara. Itu menurut Ibu. Kalau menurut mereka tolak nggak ditolak prapit ketiga misalnya bisa gak itu? Ya, makanya kita minta di sini ketegasan kepada pengadilan. Kan TIFA udah jalan. Mereka kan sepaket. Cuman beda dakwaan dan seperti ini apakah ada kuhap baru itu yang kita pertanyakan. Terus tentang prapit ini bisa berulang-ulang, bisa yang sudah diproses secara hukum karena permintaan dia tidak setuju pasal itu, boleh nggak? Kalau gitu kita pelanggar tipikor nggak setuju kita dengan pasal tipikor itu. Berarti kita yang ngatur kuhap itu. Kita yang mengatur undang-undang itu. KUHP itu kita yang ngatur. Oh saya nggak mau pasal ini, saya pasal ini aja. Kalau pasal 433, 434 itu disetujui. Paling kan 9 bulan, paling 6 bulan. Berarti kan dia sudah mengakui dia penghinaan dan pencemaran nama baik. Tapi diambilnya dengan pasal ringan. Sementara di sini ada pasal yang menguatkan dari 433 atau 310 KUHP lama
itu menguatkan 3235 ini. Karena ada bukti fakta, ada bukti selalu diulang-ulang, ditayangkan. Kan transmisi. Mengubah, menghilangkan, menambah. Itu yang dikatakan di dalam perkara itu. Oh itu kan tidak analog. Bukan ijazah Pak Jokowi yang analog. Ini kan fotokopi elektronik. Melalui elektronik dia robah. Dan ini fotokopi. Ijazah siapa? Ya, menurut dia kan ijazah Pak Jokowi. Iya. Nah menurut dia ijazah Pak Jokowi itu melalui elektronik, melalui yang fotokopi ini. Kenapa diputuskannya untuk diyakinnya 9,9% itu palsu? Kalau memang tidak ijazah analog Pak Jokowi yang diizinkan untuk diteliti atau sebagai ahli kesehatan meneliti telematika, kan beda ini. Oke. Intinya sebenarnya gak masuk akal ini ya. Gugatan mereka, tapi ya sudah berjalan di pengadilan, kita tunggu. Lalu apa yang Bu Eli petik pelajarannya dari proses pra peradilan pertama kedua ini? Saya melihat pertama ketidaksiapan mereka itu sudah ketakutan, sudah gamang karena tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilontarkan, apa yang dimaksud analisa. Jadi dia mencari-cari celah untuk lepas dari perkara ini. Sementara dia nantang 1000%. Dia nantang 99,9%. Dia dapat buktikan dengan tantangannya. Nah, saya melihat dia hanya omong doang. Tidak mampu mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya itu yang akurasi. Yang validasi, yang valid. Nah, ketika dia menyampaikan selama ini dengan keyakinannya, dia akan nggak mau RJ, dia akan tantang sidang. Kenapa dia takut? Kenapa dia tunda-tunda sidang? Kami minta pihak kejaksaan supaya jangan ini, bisa nggak dia diamankan gitu. Nah, dan dia menganggap ada beberapa upaya ulur-ulur, dia akan buang, oh dia tidak terima, dia akan tolak pasal yang mengikat dia. Emang gitu caranya kita hukum beracara? Kan tidak. Saat ini yang kita butuhkan adalah sebuah ketegasan dari penegakan hukum agar pelapor, ada warga yang persamaan haknya di mata hukum itu sama, equality before the law. Yang ingin hak hukumnya dapat kepastian, yaitu pelapor Pak Jokowi, ingin sesegera diproses. Nah, segeralah proses perkara pokok si Roy Suryo agar beriringan, jangan diulur-ulur. Mau seperti apapun dia lakukan Prapit, merugikan negara, mengulur-ulur waktu, tidak kredibel. Tidak menunjukkan penegakan hukum yang bagus gitu. Nah, tolong ditelaah, tolong dipelajari oleh pengacaranya seperti apa memberikan edukasi dengan orang. Kita gak usah berharap pengacaranya mengedukasi, Bu. Kita berharap mudah-mudahan penegakan hukum yang dalam kasus ijazah ini benar-benar penegakan hukum, bukan penopangan hukum oleh tiang-tiang politik. Kurang lebih gitu ya, Bu. Siap. Ya. Ya, begitu pemirsa. Jadi harapan saya begini. Ya. Saya berharap supaya ini ada kejelasan. Ini kan lama sidang nih. Ya. Lama-lama orang kan bosan juga. Emang siapa ini? Dan kita minta juga nggak perlulah terlalu di-expose seperti perkara ini seperti apa gitu. Menjadi naik framing yang segala macam. Boleh kan untuk di-expose yang sekedarnya sajalah gitu. Seperti ini, oh dia turun dari ini, dia datang dari sini. Nah, kita minta pada kejaksaan demi keamanan, tertibkanlah. Ini orang sudah tidak punya etika, sehingga semua akan
dilakukannya. Sebagai peneliti, sebagai ahli, seharusnya dia punya etika dan moral. Tidak mencaci maki orang, tidak mengambil keputusan bahwa ijazah itu palsu. Tidak ada hak untuk memberikan keputusan tanpa keputusan pengadilan. Jadi itu yang harus dipertanggungjawabkannya. Dan akan dipertanggungjawabkannya tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, tentang fitnah yang dilakukan di media-media mainstream dan di media-media manapun. Ini yang kita butuhkan. Karena sekali lagi saya sampaikan, kita juga ingin kepastian hukum dari ijazah ini atau dari keputusan perkara ini seperti apa. Makanya Pak Jokowi kan udah siap. Jangan digiring opini. Pak Jokowi takut hadir, Pak Jokowi akan Zoom. Jadi dia seperti mengadu domba dan menggiring-giring opini. Ini harusnya jaksa mengamankan orang seperti ini. Kita tahu perkara ini bisa dia 10 tahun, bisa 8 tahun, bisa 6 tahun. Setahun pun gak masalah dia ditahan. Untuk efek jera gitu. Oke, siap. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan ya kita sebagai orang biasa kita cuma berharap para penegak hukum kita siapapun itu ya berdirilah di jalur hukum sesuai dengan koridornya masing-masing. Aspek-aspek hukum. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.